Caught in the crossfire. Caught in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas tentang kuliah kebidanan. Untuk biaya masuknya sendiri itu kurang lebih sekitar 16 juta, dan 16 juta itu udah mengcover dari seragam, terus SPP juga karena aku di swasta ya. Jadi per semesternya itu kurang lebih sekitar 6 sampai 7 juta. Itu udah mulai dari UTS sama UAS. Tapi kalau SPP murni sendiri itu biasanya sekitar kurang lebih 6 jutaan. Kalau di swasta itu kan harus bayar UTS sama UAS. Nah, UASnya juga ada dua, jadi ada UAS tulis sama UAS praktek. UAS seperti biasa sih, tulis biasa, cuman kalau UAS praktek itu jadi kita ada biaya buat UAS praktek. Biasanya dari 350 sampai 1 jutaan. Jadi hampir segitu sih biaya. SPP-nya itu berapa? Misalkan aku nih 6 juta. 6 juta kali 6 karena 1 tahun itu kan ada 2 semester kan. Kalau di 3 kebidanan itu kan ada 6 semester. 6 juta kali 6 itu berapa habisnya? Untuk rata-rata tinggi badan, aku udah pernah bilang di video aku sebelumnya, kalian harus nonton minimal itu 150. Tapi biasanya ada beberapa institusi yang menerima, misalkan ada bidan sama perawat harus 150. Misalkan ada yang kurang dari 150, itu biasanya pas nanti tes kesehatan itu dikasih tahu, kamu ini kurang berapa senti misalkan gitu. Nah, kalau bisa keterima atau enggak itu tergantung dari institusinya. Bisa atau enggaknya itu tergantung dari institusinya itu sendiri. Dan yang kalian harus tahu, kalau tes tulis itu ada beberapa tes tulis yang kalian itu harus kuasai mata pelajarannya. Yang pertama itu ada bahasa Indonesia, matematika, kemudian bahasa Inggris, dan mapel IPA. Mapel IPA itu mulai dari fisika, biologi, kimia, itu kalian itu harus bisa gitu. Kalau di tes kesehatan itu mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu dicek atau diperiksa semua, termasuk juga dengan kesehatan gigi. Nah, gimana nih kalau gigi kita itu misalkan ada karang gigi atau misalkan ada yang bolong. Nah, nanti pas pemeriksaan tes kesehatan itu ya, pas di bagian giginya itu kita dikasih tahu, kita dikasih solusi buat pembersihan karang gigi atau penambalan dari gigi kita gitu. Jadi jangan khawatir ya, buat kalian nggak usah khawatir jika ada yang giginya belum bersih atau misalkan ada giginya yang bolong, itu insya Allah bisa kok. Nanti kita ikuti anjuran dari dokternya. Harus pinter gak sih kalau kita mau masuk kuliah kebidanan? Sebenarnya kalau kita mau memasuki kuliah, bukan hanya kuliah kebidanan aja, mulai dari manajemen, terus ekonomi, keperawatan, terus masih banyak lagi. Kalian itu kan harus fokus sama apa yang kalian inginkan gitu. Misalkan aku nggak suka tuh mata pelajaran biologi misalkan, ya nggak bisa karena dasar-dasar dari kebidanan atau dasar dari kuliah kesehatan itu kita harus memahami betul biologi, pelajaran biologi ya, terutama karena di semester awal atau di tingkat pertama itu nanti kita akan ada penyesuaian. Jadi kita bisa tahu kebidanan itu kayak gimana gitu. Untuk jago-jago amat pelajaran biologi itu enggak, karena di semester awal itu nanti kita ada semester pertama yang itu tuh emang mata kuliahnya tuh umum ya, yang biasanya itu masih basic dasar, jadi kita belajar itu mulai dari nol lagi gitu. Jadi buat kalian jangan khawatir gitu ya buat masuk kuliah kebidanan.
Nah, kalau nilai rapot itu berapa sih minimalnya? Jujur aku kurang tahu, tapi menurut aku yang aku cari-cari, aku mulai search, setahu aku dan pengalaman aku sendiri itu minimal 85. Setahu aku itu 85 itu insya Allah udah bisa kalau kita mau daftar kuliah kebidanan. Mungkin sekian video aku kali ini tentang Q&A seputar kuliah kebidanan yang kalian udah nanya banyak banget lewat komen maupun DM aku. Thank you banget. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video ini. Terima kasih banget supportnya. Semoga bisa bermanfaat ya buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.